Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Anda dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya tentunya kalian diharapkan bisa mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar, juga bisa menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Firman Allah yang artinya dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 109, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Menyimpulkan teks cerita inspiratif. Anak-anak, menyimpulkan artinya merangkai gagasan-gagasan pokok dari uraian yang panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Langkah menyimpulkan cerita inspiratif. Pertama, kalian ambil atau cari satu buah cerita inspirasi baik berupa fiksi atau hayalan, non-fiksi berupa kisah nyata dan tokoh terkenal. Kalian bisa mencari cerita inspirasi tersebut baik dari buku, majalah, dari internet, ataupun koran. Tentunya banyak sekali cerita-cerita inspirasi untuk kita ambil atau kita cari. Kedua, ketika kalian sudah menentukan teks cerita inspirasi yang akan kalian baca, tentunya kalian harus bisa membacanya dengan seksama dan cermat teks tersebut. Mengapa harus cermat? Supaya kalian mudah untuk mengetahui maksud dan isi dari teks tersebut. Nah, ketiga, kalian harus bisa memahami maksud dan isi dalam cerita tersebut. Keempat, kalian menentukan garis besar atau inti cerita teks inspirasi tersebut. Garis besar bisa mengambil dari tiap-tiap paragraf, jadi memudahkan kalian ketika hendak menarik sebuah kesimpulan. Kelima, kalian bisa menentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan ceritanya. Anak-anak, dari tiap teks inspirasi tentunya selalu mengandung nilai-nilai pelajaran yang bisa kita petik sebagai hikmahnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Temukanlah hikmah karena selalu ada pelajaran dalam setiap perjalanan kehidupan. Dan yang terakhir, ketika kalian sudah dapat melakukan langkah-langkah dari poin 1 sampai 5, tentunya kalian bisa menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut bisa kalian sunting terlebih dahulu supaya mendapatkan hasil simpulan tersebut yang baik dan benar. Nah, kalau dijabarkan, langkah menyimpulkan cerita inspiratif ada 6 poin yang sudah tadi Ibu jabarkan, Ibu jelaskan satu persatu. Ini dia. Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk melakukan simpulan cerita inspiratif dari teks yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu Perang Surabaya. Kenapa Ibu ambil teks tersebut? Karena ada beberapa nilai pelajaran yang bisa kita petik. Anak-anak, Ibu sudah memberikan sebuah teks cerita inspiratif pada kalian yang berjudul Perang Surabaya. Nah, poin 1 sudah kita laksanakan ini ya. Dan yang kedua, tentunya kalian harus bisa membaca dengan seksama dan cermat teks inspirasi ini. Kita sudah baca sebelumnya, ya, masih ingat. Dan yang ketiga,
kita pahami maksud dan isi dalam cerita tersebut. Maksud dan isi dalam cerita Perang Surabaya ialah memberikan informasi kepada pembaca bahwa semangat juang untuk bersatu mempertahankan harga diri adalah suatu perjuangan yang akan tetap dikenang. Ya, maksudnya penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca, khususnya kita yang masih belajar, bahwa berjuang dalam mempertahankan harga diri adalah sebuah keharusan anak-anak, itu maksudnya. Yang keempat, kalian bisa menentukan garis besar atau inti cerita teks inspirasi tersebut. Mari kita simak satu persatu gagasan atau garis besar tiap paragraf. Nah, paragraf pertama ini paragraf pertama memberikan garis besar kepada kita bahwa terbunuhnya Jenderal Malabi yang menjadikan sekutu Inggris melakukan ultimatum pada rakyat Surabaya. Ya, ini adalah garis besarnya, karena terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi menjadikan kemarahan rakyat dari sekutu Inggris terhadap rakyat Surabaya. Garis besar paragraf kedua, ultimatum yang diberikan oleh pihak Inggris ternyata dihiraukan oleh rakyat Surabaya karena merupakan sebuah penghinaan, sehingga rakyat Surabaya membentuk sebuah milisi-milisi perjuangan untuk menghadapi pihak Inggris. Nah, ini garis besar yang ke paragraf 2. Ketiga, garis besarnya adalah pihak Inggris marah besar saat mengetahui ultimatumnya ditolak dan akhirnya melakukan serangan yang meletus pada 10 November dengan mengerahkan sekitar 30.000 infanteri. Nah, ini garis besar yang ketiga. Garis besar yang keempat adalah perlawanan dari rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo dengan gagah akhirnya rencana menaklukkan kota Surabaya yang direncanakan selama 3 hari pun gagal. Ya, jadi pihak sekutu itu melakukan rencana untuk menaklukkan kota Surabaya selama 3 hari namun gagal. Ya, itu garis besar paragraf keempat. Garis besar paragraf kelima, pertempuran Surabaya berlangsung sekitar 3 minggu namun dimenangkan oleh pihak sekutu. Meski demikian, perlawanan rakyat Surabaya waktu itu membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitu anak-anak cara menentukan garis besar atau inti cerita teks inspirasi dalam mengambil tiap-tiap paragraf. Jelas ya? Nah, selanjutnya kalian bisa menuliskannya seperti ini. Paragraf pertama, apa garis besarnya, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini garis besarnya anak-anak. Nilai-nilai pelajaran yang bisa kita ambil dari teks inspiratif Perang Surabaya yang pertama adalah self-esteem. Artinya mempertahankan harga diri adalah sebuah keharusan. Ya. Yang kedua adalah menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, semangat untuk bersatu sudah tertanam oleh nenek moyang kita sejak dahulu. Jadi saat ini pun kita harus bersatu. Dan yang terakhir, nilai yang bisa kita petik dari teks Perang Surabaya adalah memberikan motivasi pada orang lain bisa berbentuk tindakan, ya, apalagi dibarengi dengan kata-kata yang bisa membangkitkan semangat juang. Ini digambarkan oleh tokoh Bung Tomo yang sangat terkenal dengan slogannya "Merdeka atau Mati", itu menjadi sebuah motivasi bagi kita semua hari ini. Nah,
Setelah serangkaian tersebut dilaksanakan, kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan dari teks inspiratif Perang Surabaya adalah kemarahan pihak sekutu Inggris atas terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabim memberikan dampak ultimatum kepada rakyat Surabaya. Alih-alih takut atas ultimatum sekutu Inggris, rakyat Surabaya malah melakukan perlawanan dengan membentuk milisi-milisi perjuangan melawan sekutu. Mengetahui hal tersebut, pihak Inggris melakukan serangan yang meletus pada 10 November yang berlangsung selama 3 minggu. Meski dibenarkan oleh pihak Inggris, namun perjuangan rakyat Surabaya waktu itu membangkitkan juang seluruh rakyat Indonesia. Bahkan sampai sekarang tanggal 10 November dikenal sebagai, benar, pintar sekali, sebagai Hari Pahlawan. Nah, kita memasuki tugas. Silahkan kalian baca tugasnya dari poin 1 sampai 6. Seperti biasa, hasil tugasmu ditulis dan diupload ke Google Form. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat. Ibu doakan kalian dimudahkan dalam mencari ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.